Oke, hari ini yuk kita bedah salah satu cerita paling ikonik sepanjang sejarah. Kisah tentang seorang anak gembala yang harus berhadapan dengan raksasa. Dan gimana caranya keyakinan yang luar biasa itu bisa menjebol semua hal yang kelihatannya mustahil. Nah, kalimat ini nih yang jadi kuncinya, ini diucapkan oleh seorang gembala muda bernama Daud, dan ini benar-benar inti dari semua ceritanya. Keberaniannya itu bukan datang dari ototnya, tapi dari kepercayaannya yang kuat banget sama Tuhannya. Pengalamannya melawan singa dan beruang itu ternyata jadi latihannya. Tapi untuk benar-benar paham siapa pahlawan ini, kita harus mundur sedikit. Kita harus kenal dulu sama sosoknya waktu masih jadi anak-anak. Anak yang sering banget diabaikan, yang keberaniannya itu ditempa bukan di tengah riuhnya perang, tapi justru di sepinya padang gurun. Jadi cerita Daud itu unik banget. Dia bukan dari istana atau keluarga terpandang. Sebagai anak bungsu, dia sering banget dianggap remeh. Tugasnya cuma jaga domba. Tapi justru di padang yang sepi itulah, jauh dari pandangan orang, karakter dan imannya dibentuk. Di sanalah dia belajar kalau ada kekuatan yang jauh lebih besar yang selalu menemaninya. Ya, begitulah orang-orang lihat dia. Anak kecil, nggak penting, kerjaannya cuma cocok buat yang gampang-gampang aja. Tapi, di balik pandangan itu semua, ada takdir besar yang menunggunya. Dan pandangan remeh ini sebentar lagi bakal hancur total. Oke, sekarang kita pindah setting. Bayangin, di lembah Ela, di medan perang. Disinilah satu pasukan besar, pasukan Israel, dibuat lumpuh total cuma sama bayangan satu orang. Seorang raksasa yang bikin semua orang gemetar ketakutan. Tantangan Goliat ini bukan cuma sekedar ngajak berantem loh. Ini tuh semacam perang psikologis. Ejekan yang langsung menusuk ke harga diri bangsa dan keyakinan mereka. Kata-katanya sengaja dirancang buat bikin mental lawan jatuh duluan. Perbedaannya, jauh banget. Kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada anak gembala dengan senjata mainan, umban. Di sisi lain prajurit raksasa dengan pedang dan tombak lengkap. Kalau dilihat secara fisik, ini pertarungan yang nggak mungkin dimenangkan. Panggung yang sempurna buat bentrokan legendaris antara iman dan kekuatan kasar. Pas Daud sampai di perkemahan, yang dia lihat bukan tentara yang gagah berani. Dia malah lihat pasukan yang lumpuh karena takut. Reaksinya, dia bingung sekaligus marah. Kok bisa sih? Masa tentara Tuhan takut sama satu orang, pikirnya? Tapi, tunggu dulu. Sebelum Daud bisa maju ke medan perang, dia harus lewatin rintangan lain, yaitu tembok keraguan dari orang-orang terdekatnya. Jadi, musuh pertamanya itu bukan Goliat, tapi justru rasa nggak percaya dari keluarganya dan rajanya sendiri. Dia diejek sama kakaknya sendiri, bahkan diragukan sama rajanya, Raja Saul. Semua orang di sekitarnya cuma lihat fisiknya yang kecil, bukan imannya yang raksasa. Mereka cuma menilai dari penampilan luar, bukan dari apa yang ada di hatinya. Dan jawaban Daud, ini nih yang membalikan keadaan. Dia memutar balik logika sang raja. Dia bilang, ini bukan soal seberapa kecil dirinya, tapi tentang seberapa besar Tuhan yang ada di sisinya. Sebuah cara pandang yang cuma bisa lahir dari iman. Sebagai simbol, Daud menolak baju perang yang ditawarkan Raja Saul. Dia nggak mau bergantung sama kekuatan dan perlindungan buatan manusia. Dia maju cuma bawa apa yang dia kenal baik, tongkat gembalanya, umbannya, dan imannya yang kokoh sebagai satu-satunya perisai. Dan tibalah saatnya. Coba bayangin suasana di sana. Seorang anak gembala cuma bawa umban dan 5 batu. Maju sendirian buat menghadapi raksasa berbaju zirah lengkap. Di seberang lembah, 2 pasukan menahan napas. Reaksi pertama Goliat, dia ketawa, terus mengejek. Dia ngerasa dihina banget. Dia minta petarung, yang dikirim malah anak gembala. Buat dia, ini tuh lelucon, bukan pertarungan serius. Ancaman si raksasa ini benar-benar kejam. Dia janjiin kehancuran total. Intinya, dia mau bikin Daud ketakutan setengah mati sebelum pertarungan dimulai. Ini intimidasi level paling tinggi. Tapi jawaban Daud, nunjukin cara pandang yang beda banget. Dia bilang, ini bukan tentang aku, ini bukan buat cari nama. Dia lihat dirinya cuma sebagai alat dalam pertempuran yang jauh lebih besar, pertempuran milik Tuhannya. Dan inilah puncaknya. Daud teriak lantang, menyatakan sumber kekuatannya. Dia membandingkan senjata duniawi Goliat, pedang dan tombak, dengan nama Tuhan semesta alam. Ini adalah deklarasi iman yang menggema di hadapan kesombongan. Pertarungannya sendiri cuma sekejap mata.
Tapi warisan dari satu tindakan iman ini, wah itu yang kerasa sampai sekarang. Yuk kita lihat dampaknya. Cuma butuh satu batu. Satu lemparan yang presisi banget udah cukup buat merobohkan raksasa. Ini bukan soal keberuntungan ya. Ini adalah puncak dari keyakinan yang terfokus dan kekuatan yang datang dari imannya. Efeknya langsung terasa. Pasukan Filistin kabur tunggang langgang dan pasukan Israel langsung berbalik menang. Nasib Daud berubah total. Bahkan kakaknya yang tadinya mengejek, sekarang cuma bisa mengakui kalau semua ini karena Tuhan. Jadi, pelajaran dari cerita Daud dan Goliat ini abadi banget. Kekuatan sejati itu nggak diukur dari tinggi badan atau besar otot, tapi dari sedalam apa keyakinan kita. Iman itu bisa jadi sumber kekuatan yang nggak ada batasnya waktu kita lagi menghadapi raksasa di hidup kita. Nah, pada akhirnya, cerita ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Saat kita berhadapan dengan raksasa di hidup kita sendiri, dari mana kita akan menemukan sumber keberanian sejati?